kita lihat bagaimana kalau narapidana di lapas. Nah, ini pemirsa, Idul Fitri ini menjadi momen bagi banyak orang untuk kembali fitri atau kembali bersih dan suci, tidak terkecuali para narapidana kasus narkotika di Lapas Kelas 1 Tangerang. Nah, selain berpuasa di bulan Ramadan, para napi ini juga mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan untuk membantu pemulihan mereka di lapas demi menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan berbagai kegiatan dan pelatihan, tentunya diharapkan para napi narkotika nantinya dapat kembali berbaur di masyarakat, bisa kembali produktif, dan lepas dari jerat narkotika yang belakangan ini semakin banyak menjerat generasi muda Indonesia. Nah, pemirsa, sekarang seperti apa kegiatan pelatihan dan pemulihan yang diberikan kepada para napi narkotika di Lapas Kelas 1 Tangerang? Kita langsung saja bergabung dengan Rahma Safitri yang akan berbincang-bincang dengan sejumlah narasumber di sana. Ya, silakan Rahma. Widya, Krizia, dan juga pemirsa, tentunya seperti yang dikatakan oleh Widya dan Krizia bahwa momen lebaran ini memang sangat pas dilalui bersama keluarga. Salah satunya salam tempel ya, seperti bersilaturahmi, lalu wisata kuliner, berlibur, bahkan untuk menyekar ke orang tua seperti itu. Dan saat ini tentunya kenikmatan, kehikmatan, dan kegembiraan yang biasanya dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, tentunya hal ini amat terbatas dan sulit dirasakan oleh para warga binaan yang sedang menjalani masa hukumannya. Dan saat ini saya sudah berada di Lapas Kelas 1 Tangerang, dan saya ingin melihat dan ingin bercerita seperti apa sebenarnya kegiatan berlebaran yang dilalui oleh para warga binaan di sini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Susi dari Kakanwil Kumham ya Bu ya, Provinsi Banten. Selamat siang. Lalu ada Pak Dedi juga dari Kalapas di Lapas Kelas 1 Tangerang ya Pak. Ya Pak. Ini mungkin ke Pak Dedi dulu nih yang punya rumahnya nih Pak. Seperti apa Pak? Bisa diceritakan berlebaran lalu menjalankan ibadah puasa sebelumnya di lapas. Selama bulan puasa memang kami ada kegiatan yaitu melaksanakan sholat tarawih ya. Kemudian juga ada perlombaan kultum, pengajian, tadarusan dan sebagainya, itu kita laksanakan selama bulan puasa. Dan endingnya yaitu pada saat lebaran. Jadi lebaran di Lapas Kelas 1 Tangerang ini memang kita buka seluas-luasnya. Jadi ada istilahnya kunjungan akbar begitu. Karena apa? Karena memang keluarga warga binaan ini kita buka kunjungan mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore itu sampai ribuan orang yang berkunjung ya. Ini kita berlakukan sampai 5 hari. Sampai hari ini pun tadi masih agak ramai juga. Masih ramai ya, masih ramai. Di suasana kunjungan dengan lesehan seperti ini, ada juga tampilan musik dari Lapasta Kelas 1 Tangerang, band ya, dan Lapasta Tangerang ya akan menyemarakan suasana, sehingga ya mereka tentunya kangen-kangenannya akan lebih akrab lagi begitu, lebih intim begitu ya bertemu keluarga. Kita buat sedemikian rupa ya. Tapi tetap kondusif Pak saat itu. Alhamdulillah 5 hari kondusif tetap. Karena kita juga minta bantuan dari pihak keamanan, dari Kodim, ya Kodim Tangerang dan Polresta Tangerang untuk membackup keamanan di sini. Dan ini selanjutnya ke Ibu nih, secara keseluruhan Bu, secara umum, bagaimana Bu gambaran memang kegiatan berlebaran begitu di lapas-lapas yang berada di wilayah Provinsi Banten? Ya, pada umumnya sesuai dengan pemantauan saya ya, semuanya kondusif ya, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri di masing-masing lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Tapi yang tentunya untuk lebarannya sendiri yang agak dibuka lebar-lebar adalah terkait dengan besukan. Karena kalau kita masyarakat di luar kan bisa mudik. Mereka standby di sini, maka keluargalah yang datang ke sini untuk melepas kerinduan-kerinduan kepada keluarga dan dengan membawa makanan yang tentu saja makanan khas lebaran. Khas lebaran. Iya. Jadi semuanya berlebaran begitu ya Bu, sebisa mungkin walaupun dengan keterbatasan. Tapi secara umum tidak ada laporan sesuatu hal yang terjadi ketika pelaksanaan lebaran, karena memang kan ada perlakuan yang berbeda ya Pak ya dibanding dari mulai jam besuk begitu. Enggak, karena mereka kan sudah diberi pengarahan bahwa bebas tapi terbatas. Jadi waktunya misalnya satu orang 1 jam, satu orang 2 jam, tergantung pada situasi masing-masing lembaga pemasyarakatan ataupun rutan. Jadi hingga hari ini tidak ada laporan, bahkan yang ada adalah laporan kebahagiaan dari para penghuni. Bu, tentunya kalau kita bicara tentang momen lebaran ini erat kaitannya dengan remisi begitu, diberikannya remisi. Seperti apa Bu data yang dimiliki oleh Kanwil Kumham di wilayah Provinsi Banten terkait remisi yang diberikan kepada para warga binaan? Ya,
Pada dasarnya remisi yang diberikan untuk ini namanya remisi khusus sama saja dengan remisi-remisi di hari-hari lainnya ya. Remisi khusus ini diberikan untuk hari-hari raya keagamaan, misalkan ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu dan lain sebagainya. Nah, untuk hari raya sendiri Idul Fitri ini ada 2.500-an yang diberikan remisi dari 4.000 orang warga binaan yang beragama Islam. Ya, ada sekitar 2.500-an yang kemudian kemarin pemberiannya dipusatkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Oke. Ya. Itu indikatornya seperti apa, Bu, untuk pemberian remisi sendiri? Apa yang mereka memang benar-benar sudah bersih, seperti sudah bebas dari narkotika, dites dulu, atau seperti apa sebenarnya indikatornya? Mungkin khusus untuk narkoba ya. Jadi pada dasarnya untuk bisa diberikan remisi itu kan selain ada persyaratan-persyaratan itu dari sisi waktu, juga intinya adalah mereka berkelakuan baik. Nah, untuk narkoba sendiri, kelakuan baik itu satu tidak melanggar aturan di dalam lembaga pemasyarakatan dan yang selanjutnya adalah ketika dites urin mereka tidak positif, mereka sudah negatif. Sudah negatif gitu ya. Berkelakuan baik ini indikatornya. Bu, nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi terkait dengan apa saja permasalahan yang mungkin untuk terkait dengan peredaran narkotika di dalam lapas. Dan juga kita akan berkenalan nanti dengan salah seorang mantan warga binaan, ya begitu ya Pak ya. Ya, namun kita akan simpan dulu setelah jeda pariwara yang berikut ini. Selamat datang di Antang Engineer Creative Green School 2015. Selama kompetisi ini berlangsung, mereka diajak untuk menjadi kreatif dalam bidang melestarikan lingkungan. Bagaimana sih menjaga lingkungannya secara kreatif supaya lingkungannya jadi lebih hijau, sehat, bersih. Inilah para pemenangnya, mendapatkan piala gubernur dari Pak Ahok dan Pak Mulyo dari PT Deltomed. Sampai bertemu di event berikutnya. Antang Engineer! Jelas, pipa Maspion lebih kuat. Cintailah produk-produk Indonesia. Mahakarya Agung Sedayu Group. Menteng Park dipasarkan Tower Emerald dengan cicilan Rp15 juta per bulan plus fully furnished dan free service charge. Berhadiah langsung iPhone 6. Hubungi 021 3192 1000. Green Sedayu Apartemen Jakarta Barat bisa dicicil Rp10 juta per bulan selama 36 kali untuk semua tipe dan unit. Cicil 60 kali tanpa DP, bunga 0%. Hubungi 021 5596 1000. MetroTVNews.com, News Video Portal. Kini, Indonesia Now, setiap minggu jam 7:30 pagi. Medan, banyak yang harus dieksplorasi di ibu kota Sumatera Utara itu. Mulai dari situs bersejarah, tari-tarian, kain, hingga kuliner. Tuanku Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsah, beliau Sultan Delhi ke-9. Ya, putar Ibu. Sekali, putar ke kanan dia. Kanan, putar, kanan. Indonesia untuk Indonesia Kaya, selayang pandang kota Medan. Besok jam 10:30 malam. Ya, kembali lagi di One Shot. Saat ini saya sudah berada di salah satu halaman ya Pak ya, di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dan juga saya juga ingin melihat seperti apa kegiatan di hari kelima pasca Lebaran yang sedang dilaksanakan oleh warga binaan, khususnya para warga binaan terkait dengan kasus narkotika begitu ya Pak. Ini di sini ramai nih Pak, bisa dijelaskan ini apa saja nih Pak Dedi? Baik, ini ada salah satu kegiatan dari rehabilitasi, yaitu kegiatan dinamika kelompok. Ya. Oke. Nah, ini juga ada pembuatan vokasional ya, keterampilan ya. Ini dari bahan kertas koran ya. Itu bisa buat tisu, bisa buat handicraft lah pokoknya ya.
Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang memang rutin ya Pak dilakukan di lapas. Begitu. Ini di sini kita melihat ada pihak BNN juga, dan ini seperti apa? Memang dalam rehabilitasi ini kita kerjasama dengan khususnya Kementerian Hukum dan HAM Banten, kerjasama dengan BNNP Banten. Nah, kita telah melakukan rehabilitasi terhadap 30 orang warga binaan pemasyarakatan, ya, yang tentunya dengan rehab ini diharapkan adanya pemulihan, artinya supaya mereka tidak lagi nantinya akan terjerumus ketika selesai melaksanakan masa hukuman begitu ya Pak ya? dengan narkoba. Oke, mungkin kita bisa langsung ke sini ya Pak, kita akan melihat secara dekat begitu. Ini apa saja sih yang dibuat nih Pak? Ini seperti kerajinan, ada di sini perahu yang memang ini dibuat dari kertas koran. Iya, dari kertas koran ini. Mungkin terkait dengan rehabilitasi kita akan lebih dekat lagi dengan pihak BNN begitu ya Pak ya? Silakan, untuk langsung menjelaskan. Di sini ada Pak Heru, Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, ini kegiatannya apa saja, lalu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dedi bahwa ini merupakan salah satu bentuk rehabilitasi yang dilakukan ya Pak ya di dalam lapas. Begitu. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ini apa nih Pak? Adik-adik kita, saudara-saudara kita ini adalah para residen. Yang mana mereka adalah para korban narkoba, peredaran gelap narkoba. Mereka pecandu yang divonis ada 4 tahun, ada 2 tahun, dan mereka sekarang sedang kita lakukan rehabilitasi. Artinya rehabilitasi ini ada di lapas sendiri, dan salah satu ini bentuk dari kegiatan rehabilitasi. Sebelumnya kita asesmen dulu, baru kita stabilisasi, kita detox, baru kita stabilkan mentalnya, baru kita beri penguatan mental, termasuk salah satu kita keterampilan dulu. Keterampilan. Sedangkan proses rehabilitasi itu sendiri ada dibagi berapa saja Pak? Misalnya ada pranya, lalu rehabilitasi, lalu pasca apa? Ada pembagian seperti itu Pak? Pertama itu ada asesmen dulu ya. Jadi adik-adik ini kita asesmen dulu, layak enggak mereka kita asesmen. Ya. Ada beberapa aturan yang harus kita jalankan. Salah satu mereka akan kembali ke masyarakat. Masa tahanannya sudah mau habis ini ya. 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dan lain. Karena rehab ini berjalan 3 bulan, selama 3 program ini berjalan 3 bulan. Program pemerintah rehabilitasi yang dia laksanakan di lapas ini berjalan 3 bulan. 3 bulan untuk program rehabilitasi. Pertama kita asesmen, baru kita detox, tadi detox kita bersihkan racun-racunnya, baru kita stabilkan mentalnya mereka, ya, baru kita berikan suatu penguatan mental, pembentukan jati diri mereka, supaya nanti kalau kembali pada masyarakat sudah siap. Sudah siap. Dan itu ada lagi masanya, mereka ada ini ada lagi. Selesai ini kalau mereka dibiarkan kan pasti kembali ke komunitas mereka. Cari-cari kawan-kawan. Rawan begitu ya Pak ya? Sangat rawan sekali. Makanya kami bekerjasama dengan lapas, dengan Kanwil Hukum dan HAM, dengan Pak Handoyo ini komunikasi terus. Bagaimana kita program kita akhirnya kita bentuknya pasca rehab. Ya ada aftercare ya. Yang mana adik-adik ini sudah dilatih, kita juga siapkan nanti. Keluar nanti ada salah satu yayasan yang menampung mereka. Yang menampung, yang memberi modal kepada mereka untuk melakukan suatu kegiatan. Satu contoh saja, kerajinan ini. Kalau kerajinan ini hanya dibiarkan begini kan nggak laku, siapa yang tahu? Ya, betul. Mereka harus dipasarkan, keluar, bagaimana caranya. Mereka yang ingin jadi penjahit, yang ingin jadi kita berikan modal nanti sama dari yayasan itu, bekerja sama kita. Mereka diberikan modal, diberikan mesin jahit, usaha. Jadi kalau kita bicara rehabilitasi harus total. Dari mulai program pertama penangkapan, asesmen, sampai rehabilitasi, sampai pasca justru ya Pak ya. Jadi benar-benar total untuk total utuh. Tidak bisa sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong ya pasti mereka akan kembali lagi. Kembali lagi. Harus diberi jati diri. Saya tentunya boleh ya Pak berbincang dengan warga binaan. Ini adik-adik kita ini tidak galak-galak, mereka baik-baik semuanya. Baik-baik. Silakan. Ya. Halo, selamat siang, selamat berlebaran. Ini dengan Mas Sahid. Betul. Iya, Mas Sahid. Kemarin berlebaran di sini? Iya, di sini. Sudah berapa lama sih menghabiskan lebaran, masa lebaran di dalam lapas? Jadi saya hampir 2 kali lebaran di sini.
kebetulan juga istri datang juga ke sini. Ya alhamdulillah kita sangat bangga dengan lapas sekarang ini diberikan kegiatan. Ya. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk seperti ini dan dari BNN rehabilitasi seperti ini. Tadi kan dikatakan pihak BNN dan juga pihak lapas begitu ya, bahwa memang rehabilitasi ini salah satunya memberikan kegiatan begitu agar nantinya ketika sudah selesai masa hukuman begitu, nanti begitu keluar warga binaan bisa melakukan kegiatan lebih positif dan terhindar dari mungkin lingkungan yang sebelumnya begitu. Mas sendiri bagaimana sih melihatnya, sulit tidak menjalani proses rehabilitasi ini yang sudah di program begitu oleh pihak lapas? Sebenarnya tidak sulit karena kita sudah diniatin untuk rehabilitasi supaya kita sadar dan insaf kembali dengan baik, itu aja intinya. Oke. Sebenarnya tetap ini ya, tetap berkegiatan positif setelah keluar ini, tetap kembali bersama keluarga tentunya. Ya, di sini juga ada Mas siapa nih ini namanya? Mas Asep. Mas Asep. Ini sedang buat apa nih Mas? Ini lagi buat kerajinan tangan dari sejenis koran. Jenis koran. Dari seluruh kegiatan, mana nih yang mungkin menjadi favorit Mas Asep sendiri, atau bahkan nantinya ketika selesai menjalani masa hukuman di lapas ini akan menjadi prioritas untuk dilakukan? Kalau favorit ya semuanya juga termasuk favorit lah, karena kerajinan tangan juga buat ilmu juga nanti buat keluar. Mas sudah punya bayangan belum sih nantinya ketika selesai menjalani masa hukuman di lapas ini atau proses rehabilitasi, apa sih yang akan dilakukan oleh Mas Asep sendiri ketika keluar? Insya Allah mungkin saya kembali bekerja lagi seperti dulu. Ya nyari buat kembali yang benar aja lah. Nanti kerja lagi ya intinya buat nafkahin orang tua lah. Dengan apa yang dilakukan di sini, ada yang memang membekas dan nantinya akan diseriusi oleh Mas Asep? Insya Allah ada ya, dikit-dikit ilmu yang saya dapatkan di lapas ya insya Allah. Model bukan ini aja sih, banyak saya dapatin ya, main marawis juga. Main marawis. Udah ada. Jadi keluar dari sini sudah banyak ya keahliannya ya Mas Asep ya? Iya. Baik kalau begitu Mas Asep. Dan Pak Heru di sini juga tadi bekerja sama dengan siapa saja ini BNN untuk selain dengan pihak lapas begitu untuk memberikan pelatihan bagi para warga binaan? Ada salah satunya adalah elemen masyarakat ya. Itu yang kita butuhkan, partner kerja kita. Ada salah satu rekan saya itu Pak Aryo ya, itu yang ini Pak Aryo ya. Pak Aryo. Oh ya Pak Aryo. Ini udah sering memberikan satu dukungan tentang pasca rehab nanti bagaimana tindak lanjutnya ya. Ini rekan-rekan kita ya, kita kalau tidak didukung oleh masyarakat, kepada masyarakat mustahil BNN Kanwil Hukum Berat nggak akan terlaksana. Artinya Mas Aryo ini memang posisinya sebagai mantan warga binaan begitu? Ya tidak menjadi seperti itu, tapi mereka sudah sangat luar biasa, excellent sekali. Jadi dia ingat dia prihatin sekali dengan para pecandu, para korban ini, untuk memberikan suatu motivasi dan bahkan memberikan suatu modal bergulir itu untuk ke depan. Bagaimana nasib mereka ini, bagaimana setelah keluar dari lapas ini, bagaimana? Ya, kita tahan dulu, Mas Aryo juga kita tahan lagi. Kita akan berbicara lebih jauh lagi nanti terkait apa saja yang dilakukan oleh Mas Aryo dan juga tim beserta BNN. Setelah jeda pariwara yang berikut ini, kita akan kembali. Tetap di White Shot. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Pipa, PVC, Maspion, kuat dan tidak bocor. Cintailah produk Indonesia. Bagus banget aksesoris kamu. Aksesoris kamu beli di mana? Ini. Itu tuh beli di situ. Di sana ada banyak sih pokoknya aksesoris cewek gitu. Sana yuk. Yuk. Itu ibu-ibu yang tadi kan? Kirakara. Mahakarya Agung Sedayu Group
Miliki apartemen tepi laut di Pantai Indah Kapuk, cicilan 60 kali, 10 juta rupiah per bulan selama 18 kali, dan 22 juta rupiah per bulan selama 42 kali. Hubungi 021 588 8000. Puri Mansion Apartment, dapatkan promo cicilan kecil untung besar selama 60 bulan. 8 juta rupiah per bulan selama 24 bulan, plus 19 juta rupiah per bulan selama 36 bulan. Hubungi 021 583 58500. Hidup ini milik para pemenang. Ikuti setiap berita kemenangan di Metro Sport, Senin sampai Jumat jam 11 malam, Sabtu dan Minggu jam setengah 11 malam. Kini, Eagle Documentary Series setiap Kamis jam 9 malam. Kembali lagi di One Shot, dan saat ini saya akan langsung berbincang dengan Aryo Maulana, yaitu Ketua Anti Narkoba Yayasan Lautan Tanpa Tepi, begitu ya Mas ya disebutnya. Bisa dijelaskan apa itu Yayasan Lautan Tanpa Tepi dan apa kegiatannya? Tadi kami melihat Mas Aryo memang sering sekali masuk ke lapas lalu melakukan pembinaan, seperti apa sih Mas? Kegiatannya adalah kebanyakan bentuk pelatihan bagi mantan pengguna narkoba yang sudah dibina oleh oleh BNN dan dari lapas. Kita latih juga di kita nanti supaya kegiatan itu tidak putus, kita berikan bantuan modal lagi, modal bergulir dalam bentuk barang. Karena kalau mereka ini setelah dilatih, dibina, berhenti menggunakan narkoba, tidak diberikan modal, mereka cenderung akan kembali lagi ke menggunakan narkoba, karena bandar-bandar itu biasanya telepon-telepon lagi. Ayo bro, daripada lu nganggur, dah kerja sama gua nih, gua bagi deh lu jualin gua sabu 1G, nanti sekian persennya buat lu. Makanya kita kasih modal. Sebenarnya ini adalah ide dari Pak Kepala BNN dan Ibu Kanwil juga, bahwa setelah dibina ini bagaimana mereka kemana? Kalau tidak ada modal, pulang lagi ke rumah, pulang lagi ke lingkungan lagi, nggak ada kegiatan, pakai narkoba lagi. Makanya kita yayasan bantu untuk tahap awal, kita gulirkan modal 150 juta. Kemarin acaranya di Banten ya Pak ya, diserahkan langsung. Sudah berapa lama ini program ini berjalan? 1 bulan. 1 bulan. Nantinya pembagian itu untuk rehabilitasi pasca berarti ya? Iya, pasca rehabilitasi. Bagaimana caranya biar nantinya warga binaan bisa turut masuk dalam cangkupan 150 juta yang dimiliki oleh yayasan? Nanti kita di assessment dulu oleh tim kita Mbak. Jadi sesuai bakatnya dia, karena rata-rata mantan pengguna narkoba itu ada sarafnya yang rusak gitu. Jadi, misalkan kalau pakai ini disuruh ngetik dia nggak bisa. Jadi sesuainya dia, oke nih, dia bisanya nambal ban. Kita belikan bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang, kompresor, alat-alat tambal. Oke, dia bisanya servis handphone. Alat-alat servis handphone kita belikan. Tergantung bakatnya beda-beda. Nah, kita juga ada tim assessment dari yayasan sendiri. Artinya memang untuk sementara cara ini dirasa paling efektif itu untuk menghindari. Cara saya juga nggak efektif, Mbak. Harus full dari semua. Jadi kalau saya cuma penutup aja, ada dari pembinaan dulu segala macam, baru saya penutupnya Mbak. Kalau saya penutupnya aja mereka belum masih pakai di saya, dapat modal dijual nanti kompresornya Mbak, dijual beli narkoba lagi. Jadi harus dibina dulu di BNN, di lapas, gitu ya, harus secara utuh prosesnya. Kalau nggak secara utuh pun pasti akan balik lagi. Ya, oke. Ini Pak, ini ada pembinaan yang cukup baik gitu, dibantu oleh masyarakat begitu ya Pak. Tapi kan kalau kita melihat memang berbagai permasalahan ini masih sering terjadi di lapas, baik itu ke Pak BNN juga ke lapas dan Ibu. Seperti masih adanya sidak yang dilakukan oleh petugas, dan lagi-lagi ditemukan adanya peredaran barang terlarang di dalam lapas. Seperti apa Pak nantinya supaya kejadian ini tidak lagi berulang dan kembali lagi bahwa kita di sini menanggulangi, ternyata justru peredaran ini terjadi di dalam lapas begitu. Seperti apa Pak Dedi? Ya, kami kedepannya tentunya akan lebih meningkatkan pengawasan ya. Pengawasan sekaligus ngambil tindakan tegas terhadap, katakanlah terhadap oknum pegawai, umpama ada yang masih bermain-main, ya kita akan ambil tindakan tegas. Nggak perlu sampai pemecatan, ya. Karena memang Bapak Menteri juga komitmennya seperti itu, ya, harus diambil tindakan tegas. Ya, harus diambil tindakan tegas. Apa hambatannya Bu? Kalau memang secara keseluruhan begitu, beberapa kan kita sudah tahu sendiri kasusnya seperti itu. Apa yang harus diperbaiki? Bagaimana menjamin bahwa memang proses
rehabilitasi ini justru untuk benar-benar menyelamatkan para warga binaan. Ya, pada prinsipnya pengawasan sih terus-menerus dilakukan ya. Tetapi penguatan komitmen dari petugas itu sendiri memang terus-menerus dilakukan. Dan tindakan tegas ini saat ini betul-betul dilaksanakan. Pemecatan demi pemecatan sudah dilaksanakan. Nah, mungkin yang perlu juga dipikirkan adalah bahwa kami ini selama ini konvensional di dalam penggeledahan, di dalam apapun. Oleh karena perlu alat yang sedikit canggih, yang cukup canggih, ya. Dan kami tidak memiliki itu. Jadi selain penguatan integritas petugas, juga penguatan untuk membantu penggeledahan dan lain sebagainya itu yang cukup canggih itu perlu kami miliki juga. Dan saat ini tidak kami miliki. Artinya alat-alat perlu juga mendukung ya Bu ya. Tapi di atas segala-galanya adalah nomor satu adalah integritas dari petugas itu sendiri. Integritas itu yang sedang ditanamkan. Ya, demikian wawancara kami bersama di sini ada pihak Kalapas juga Kakanwil dan juga BNN. Ada juga pihak masyarakat yang sedang memang memberikan pelatihan bagi para warga binaan agar kelak nanti setelah masa hukuman pun tidak akan kembali untuk menjalankan rutinitas sebagai memakai ataupun mengedar narkotika. Untuk sementara demikian yang bisa kami laporkan dari Lapas Kelas 1 Tangerang. Kembali ke studio. Terima kasih Rahma Safitri dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten atas laporan Anda. Dan pemirsa, Wajud masih akan kembali dengan